1. Bentuk Sidratul Muntaha ternyata adalah sebuah pohon. Mendengar kata Sidratul Muntaha, kita pastinya akan membayangkan sebuah tempat yang luar biasa dan tak bisa dideskripsikan. Mungkin memang seperti itu, tapi dalam berbagai hadis, Rasulullah cukup jelas mengatakan bagaimana bentuk dari tempat satu ini. Ya, Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat yang berbentuk seperti pohon bidara atau dalam bahasa Arabnya adalah sidrah. Soal detail, Rasul tak mengatakan hal tersebut dengan cukup jelas. Hanya saja, beliau mengungkapkan jika tempat ini sangatlah indah. Dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, ketika aku dimiraikan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya, karena sangat indah. 2. Buah, daun dan akar Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon, maka selayaknya pohon ia juga memiliki daun, buah dan akar. Hal ini juga tersirat dalam hadis. Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Buahnya seperti kendi daerah Hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam. Kemudian aku bertanya, wahai Jibril, apakah keduanya ini? Dia menjawab, adapun 2 yang dalam itu ada di surga sedangkan 2 yang di luar itu adalah Nil dan Efrat. Tentang daun Sidratul Muntaha, ada juga riwayat yang menyebutkan kalau banyaknya daun di sana jumlahnya sama dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Dari penjelasan ini makin terbayang seperti apa Sidratul Muntaha, meskipun tetap saja terlalu susah sebenarnya kalau imajinasikan. 3. Letak dari Sidratul Muntaha. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pohon ini adalah ujungnya semesta dan ia terletak setelah puncaknya langit ketujuh. Hal ini juga ditegaskan oleh sebuah riwayat oleh Ibnu Mas'ud dari Rasul yang mengatakan bahwa Sidratul Muntaha adalah pangkal dari semua yang naik. Dari sini bisa disimpulkan jika pohon ini terletak di sebuah tempat yang sangat tinggi. Tak hanya itu, Sidratul Muntaha juga dikatakan sangat berdekatan dengan surga. Hal ini dijelaskan di surat An-Najm 12-18. Makin jelas bagaimana gambaran Sidratul Muntaha. Dan setelah mengetahui ini harusnya bikin kita makin kagum dan takjub dengan kebesaran Allah. 4. Tak seorang pun bisa memasuki Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad. Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat istimewa di mana tak seorang pun bisa memasukinya selain yang diizinkan oleh Allah. Bahkan malaikat Jibril yang notabene adalah pemimpin para malaikat serta penyampai wahyu tak bisa menempatkan dirinya di sini. Hal tersebut berkaca pada peristiwa Isra Miraj di mana malaikat Jibril tak sanggup lagi mengantarkan Nabi setelah melewati langit ketujuh. Ya, pada akhirnya hanya Nabi Muhammad yang diizinkan Allah untuk berada di sini dan di dalamnya Allah memberikan sesuatu yang sangat penting. 5. Hal-hal yang pernah terjadi di Sidratul Muntaha. Setidaknya ada 2 hal besar yang pernah terjadi di tempat ini. Pertama adalah momen ketika Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Namun di sini Rasul melihat wujud Allah dalam bentuk cahaya. Hal ini sesuai dengan hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Dzar ketika beliau bertanya mengenai wujud Tuhan. Tak hanya melihat Allah secara langsung, Sidratul Muntaha juga pernah jadi saksi sebuah peristiwa besar yang dampaknya kita rasakan hingga hari ini. Ya, ini adalah perintah sholat dari Allah kepada Nabi dan semua umatnya. Jika kamu ingat, dalam peristiwa ini Rasul bolak-balik naik dan turun dari Sidratul Muntaha untuk bertanya kepada Nabi Musa perihal jumlah sholat. Inilah fakta-fakta yang mungkin kita belum tahu tentang Sidratul Muntaha. Dari deskripsi di atas, kita bisa bayangkan jika tempat ini sungguhlah indah dan sakral karena malaikat Jibril pun tak bisa memasukinya. Meskipun begitu nantinya kita pasti melihat tempat ini. Bukankah, Sidratul Muntaha katanya dekat dengan surga?